Halo sobat, selamat berjumpa kembali di channel yang membahas keajaiban sumber daya genetik dan bagaimana kita bisa menjaganya untuk masa depan. Pernahkah sobat berpikir bagaimana caranya kita bisa menyimpan keanekaragaman tanaman, bahkan yang sudah hampir punah, agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang? Nah, disinilah peran penting bank gen atau bank genetik. Seperti sebuah berangkas kehidupan, bank gen menyimpan benih, jaringan tanaman, dan bahkan DNA untuk memastikan kelangsungan keanekaragaman hayati kita. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana bank gen mengumpulkan, menyimpan, dan melindungi sumber daya genetik dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari eksplorasi di alam liar, penyimpanan dalam suhu ultra rendah, hingga pemanfaatannya untuk pemulihan tanaman dan ketahanan pangan. Mengingat cukup banyak pembahasannya, maka video kita bagi menjadi 2 episode. Jadi, jangan kemana-mana. Pastikan sobat semua menonton sampai akhir. Yuk, kita simak video pertama untuk memulai perjalanan kita ke dalam dunia bank gen. Bank gen adalah pusat penyimpanan dan konservasi sumber daya genetik yang berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, ancaman hama, dan degradasi lingkungan. Dengan menyimpan berbagai jenis benih, kultur jaringan, atau DNA tanaman, bank gen memungkinkan para periset dan pemulia tanaman untuk mengakses sumber daya genetik yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan varietas unggul di masa depan. Peran bank gen semakin vital karena banyak spesies tanaman mengalami tekanan akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan ekosistem yang cepat. Selain sebagai cadangan sumber daya genetik, bank gen juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan inovasi dalam pemulihan tanaman. Dengan memiliki akses ke koleksi genetik yang luas, periset dapat menemukan sifat unggul yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan toleransi tanaman terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Bank gen juga membantu mempertahankan varietas tanaman asli yang mungkin mulai tergeser oleh varietas modern dalam sistem pertanian intensif. Pentingnya, bank gen semakin terlihat dalam konteks ketahanan pangan global. Dengan meningkatnya populasi dunia dan berkurangnya lahan subur, kebutuhan akan tanaman dengan produktivitas tinggi dan daya tahan lebih baik semakin mendesak. Oleh karena itu, bank gen tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat distribusi materi genetik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tantangan pertanian masa depan. Dalam operasionalnya, bank gen bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan sumber daya genetik, tetapi juga memastikan bahwa materi genetik ini dapat digunakan oleh periset dan pemulia tanaman di seluruh dunia. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya genetik secara global. Sobat semuanya, berikut adalah beberapa peran utama dari bank gen. Yang pertama adalah perannya dalam pengumpulan dan dokumentasi sumber daya genetik. Bank gen berfungsi sebagai pusat koleksi berbagai spesies tanaman dari seluruh dunia. Proses pengumpulan dilakukan melalui eksplorasi langsung ke berbagai ekosistem, seperti hutan tropis, lahan pertanian tradisional, dan daerah dengan kondisi lingkungan ekstrem. Para peneliti mengumpulkan benih, stek tanaman, atau bahkan jaringan yang dapat digunakan untuk kultur in vitro. Setiap sampel yang dikumpulkan harus didokumentasikan dengan rinci.
Dokumentasi ini mencakup informasi asal-usul geografis, kondisi lingkungan tempat tumbuh, karakter morfologis, serta karakter genetik lainnya yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Informasi ini sangat penting agar pengguna bank gen dapat mengetahui potensi manfaat dari setiap sampel yang tersedia. Selain itu, dokumentasi dan pencatatan juga mencakup data mengenai manfaat tanaman bagi masyarakat lokal. Banyak varietas tanaman telah digunakan dalam sistem pertanian tradisional selama ratusan tahun dan memiliki kegunaan khusus, seperti toleransi terhadap kekeringan atau kandungan gizi yang lebih tinggi. Dengan mendokumentasikan aspek ini, bank gen tidak hanya mengamankan sumber daya genetik, tetapi juga menjaga warisan budaya dan pengetahuan tradisional. Pengumpulan juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Para peneliti memastikan bahwa eksplorasi yang dilakukan tidak mengganggu ekosistem alami atau mengurangi populasi tanaman liar secara drastis. Oleh karena itu, ada kebijakan standar yang mengatur jumlah sampel yang boleh diambil dan bagaimana cara terbaik untuk memperbanyaknya setelah dikoleksi. Sebagai langkah selanjutnya, data koleksi yang dikumpulkan diintegrasikan ke dalam sistem basis data digital agar mudah diakses oleh komunitas global. Bank gen modern saat ini menggunakan basis data berbasis cloud yang memungkinkan pemulia tanaman dan peneliti dari berbagai belahan dunia dapat menelusuri koleksi sumber daya genetik yang tersedia. Sobat semuanya, peran bank gen yang kedua adalah konservasi ex situ, yaitu melestarikan keanekaragaman di luar habitat asli. Salah satu metode utama dalam konservasi sumber daya genetik adalah konservasi ex situ, yaitu penyimpanan biji dan jaringan tanaman di luar habitat aslinya. Pendekatan ini memungkinkan penyimpanan jangka panjang untuk melindungi sumber daya genetik tanaman dari kepunahan akibat perubahan lingkungan atau bencana alam. Penyimpanan biji tanaman dalam bank gen dilakukan di ruang bersuhu rendah dan kelembaban terkendali untuk menjaga viabilitasnya. Dalam beberapa bank gen, benih disimpan dalam suhu minus 18 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius agar tetap berada dalam kondisi dormansi untuk waktu yang lama. Teknik ini memungkinkan beberapa spesies dapat bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun tanpa kehilangan daya tumbuhnya. Penyimpanan materi genetik dalam bank gen bertujuan untuk menjaga viabilitas dan mutu genetik tetap dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi suhu dan kelembaban selama penyimpanan, metode penyimpanan dalam bank gen dapat dikelompokkan menjadi 3 metode, yaitu penyimpanan jangka pendek atau short term. Suhu penyimpanan berkisar antara 5 hingga 10 derajat Celcius dan kelembaban relatif sekitar 50% hingga 60%. Penyimpanan jangka menengah atau medium term. Suhu penyimpanan berkisar antara 0 hingga 5 derajat Celcius dan kelembaban relatif sekitar 30% hingga 50%, dan penyimpanan jangka panjang atau long term. Suhu penyimpanan berkisar antara minus 18 hingga minus 20 derajat Celcius. Kondisi kelembaban relatif berkisar di bawah 25%. Dalam beberapa kasus, suhu penyimpanan bisa mencapai minus 196 derajat Celcius jika menggunakan metode kriopreservasi dalam nitrogen cair. Selain benih, beberapa tanaman yang tidak dapat disimpan dalam bentuk biji dapat disimpan melalui teknik kultur jaringan.
Teknik ini melibatkan penyimpanan potongan kecil jaringan tanaman dalam media nutrisi di laboratorium. Dengan pendekatan ini, spesies tanaman yang mengalami ancaman kepunahan dapat diperbanyak dan dikembangkan kembali di habitat aslinya. Metode lain yang semakin banyak digunakan adalah cryopreservation, yaitu pembekuan jaringan tanaman dalam nitrogen cair pada suhu sekitar minus 80 derajat Celcius. Teknik ini efektif untuk menyimpan sumber daya genetik dalam jangka waktu sangat lama tanpa mengalami degradasi. Spesies yang memiliki siklus hidup panjang atau sulit diperbanyak secara konvensional dapat dilestarikan menggunakan metode ini. Konservasi ex situ juga berperan sebagai cadangan bagi sistem pertanian global. Jika terjadi wabah penyakit yang menyerang suatu tanaman, benih dari banggen dapat digunakan untuk memulihkan populasi tanaman tersebut. Oleh karena itu, banyak negara dan lembaga internasional berinvestasi dalam banggen untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Sobat semuanya, peran banggen selanjutnya adalah penyediaan materi sumber genetik bagi program pemulihan tanaman. Banggen berperan penting dalam mendukung program pemulihan tanaman, yaitu proses pengembangan varietas unggul yang lebih produktif dan tahan terhadap berbagai tantangan lingkungan. Sumber daya genetik yang disimpan di banggen menyediakan materi dasar untuk menciptakan tanaman dengan karakter yang lebih baik. Misalnya, varietas padi yang memiliki toleransi terhadap kekeringan dapat digunakan untuk mengembangkan padi unggul yang cocok untuk daerah dengan curah hujan rendah. Demikian pula, gen dari tanaman liar yang tahan terhadap hama dapat dimanfaatkan dalam program pemulihan untuk meningkatkan ketahanan tanaman budidaya terhadap serangan organisme pengganggu. Keberagaman genetik juga berperan dalam meningkatkan nilai gizi tanaman. Beberapa varietas tanaman memiliki kandungan vitamin, mineral, atau antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang umum dibudidayakan. Dengan mengeksplorasi sumber daya genetik yang luas, ilmuwan dapat mengembangkan tanaman yang lebih sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, banggen membantu dapat pemulihan tanaman dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Dengan memiliki akses ke berbagai sumber gen yang memungkinkan tanaman bertahan dalam kondisi ekstrim, ilmuwan dapat menciptakan tanaman yang lebih adaptif terhadap suhu tinggi, lahan salin, atau pola curah hujan yang tidak menentu. Keberadaan banggen juga dapat mempercepat proses pemulihan tanaman. Dengan teknologi modern seperti analisis dan penyuntingan genom, ilmuwan dapat dengan cepat mengidentifikasi dan menyisipkan karakter unggul ke dalam varietas baru tanpa harus melakukan percobaan yang memakan waktu lama. Sobat semuanya, banggen merupakan sarana strategis untuk melestarikan keranekagaman genetik dari berbagai makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Koleksi ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan, tetapi juga sebagai sumber inovasi bagi pengembangan varietas unggul yang tahan terhadap penyakit, toleran iklim ekstrem, atau kondisi lingkungan lainnya. Nah, sebagai bagian dari komunitas global yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, kita semua memiliki peran penting dalam upaya pelestarian sumber daya genetik, khususnya sumber daya genetik lokal yang unik dan berharga.
Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan kontribusi besar bagi keanekaragaman hayati di sekitar kita. Sobat semuanya, demikian pembahasan kita mengenai peran banggen dalam upaya koleksi dan konservasi sumber daya genetik di video episode pertama ini. Jika kalian suka dengan informasi ini, sebarkan dan teruskan kepada teman-teman kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi dunia sumber daya genetik bersama. Sampai jumpa di video episode berikutnya.